Ini kita Assalamualaikum disclosure. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 27 ingin mempresentasikan usaha kami, yaitu usaha jasa desain mekanik yang bernama enginefirst.id. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu yang pertama saya sendiri ada Aldin Majesti dengan tiga angka NIM akhir 219 dan teman saya atau rekan saya. Saya Pandu Ramadinata dengan NIM akhir 217. So, yang pertama, pendahuluan atau latar belakangnya. Permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu beberapa usaha mikro pada bidang manufaktur dan prototipe masih kekurangan pada tahap perancangan yaitu pada desain teknik. Alasan memilih usaha ini karena usaha ini menyediakan solusi pada pengusaha mikro maupun makro pada bidang manufaktur dan prototipe berupa desain teknik yang presisi dan profesional. Untuk deskripsi usahanya, profil Enginefirst.id adalah usaha yang bergerak pada bidang jasa pembuatan gambar perancangan teknik. Jadi solusi dari usaha manufaktur dan prototipe. Keunggulannya yaitu memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam bidang desain maupun teknikal. Nah, di sini untuk segmentasi dan target pasar, untuk calon pelanggan, untuk target pasar yang kami fokuskan adalah UMKM yang bergerak pada usaha manufaktur dan juga siswa maupun mahasiswa yang ingin mengetahui lebih tentang edukasi tentang gambar teknik. Untuk karakteristik pasar, di sini berkisar dari umur 17 hingga 45 atau bisa selebihnya. Untuk lokasi bisa langsung ke kantor atau tempat engineers.id berada ataupun bisa memanggil jasa kami agar kami bisa langsung ke lokasi TKP si klien. Nah, untuk analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Ada tiga. Yang pertama yaitu keahlian teknis spesifik penguasaan software CAD. Yang kedua biaya operasional yang rendah. Yang ketiga dapat melayani industri otomotif, manufaktur, konstruksi, dan pendidikan teknik. Untuk weakness atau kelemahannya yaitu ada tiga juga. Yang pertama ada ketergantungan pada perangkat dan software. Yang kedua perlu investasi waktu untuk upgrade skill. Yang ketiga pekerjaan individual dan overload. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan solusi teknik terus meningkat. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau startup teknik. Dan yang ketiga, integrasi dengan teknologi baru, 3D printing ataupun AR atau VR. Untuk threats atau ancaman, di sini ada persaingan dan freelancer asing dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu ada perubahan tren teknologi software. Dan yang terakhir, fluktuasi ekonomi dan industri. Untuk strategi pemasaran, bagaimana jasa dipromosikan dan dijual? Jasa akan dipromosikan melalui visit ke lokasi usaha dan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan jasa akan ditawarkan pada pelaku usaha, hasil jasa akan dikirim melalui software dan hotline. Strategi harga, promosi, dan distribusinya. Harga akan disesuaikan sesuai pasar. Jika pada pasar UMKM, harga yang diberikan sesuai pasar. Jika pelajar, maka akan dikenakan lebih murah. Promosi akan lebih banyak menggunakan sosial media karena dapat menjangkau semua kalangan. Rencana operasionalnya, proses pengerjaan harus mengikuti alur produksi sederhana sebagai berikut. Yang pertama, melakukan briefing atau meeting dengan klien perihal konsep dasar. Yang kedua, pembuatan desain atau sketsa berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penentuan harga dan pengerjaan berapa hari. Keempat, proses pembuatan faktur. Kelima, eksekusi atau pengerjaan mulai dikerjakan hingga finishing. Yang keenam, selama pengerjaan progres akan dikonfirmasikan pada klien dari 30 sampai 100%.
progres secara bertahap. Yang ketujuh, proses revisi. Jika klien merasa desain harus direvisi, maka akan dilakukan revisi. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pelunasan pembayaran. Untuk struktur organisasinya yaitu ada Ultima Devi sebagai owner dan saya Pandu Ramatinata sebagai admin. Untuk selanjutnya yaitu rencana keuangan. Di sini usaha kami membutuhkan modal awal, membutuhkan kurang lebih dana 6,1 juta rupiah yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada laptop atau dan juga device elektronik yang mumpuni dengan harga 5 juta. Untuk persentasenya 82% dari modal awal. Selanjutnya ada meja kerja dan peralatan mendukung dengan harga 500.000. Untuk persentasenya 8% dari total modal awal. Dan yang saja adalah buku literatur dengan harga 500.000. Untuk persentasenya 8% dari modal. Dan yang terakhir ada biaya listrik selama 1 bulan dengan harga 100.000 dengan persentase 2% dari modal awal. Untuk presi pendapatan dan keuntungan, setiap order kami mengambil keuntungan sekitar 10 hingga 20%. Dan untuk break even point atau balik modal, kami di sini kurang lebih berkisar 2 bulan hingga 3 bulan. Setelah bulan ketiga, bisnis mulai menghasilkan keuntungan murni. Untuk penutup di sini harapan pada usaha ini yaitu lebih berbanyak jasa yang akan dijual agar lebih bisa berkembang dan bersaing pada tingkat internasional. Nah, usaha ini selain hanya bekerja juga bisa upgrade hard skill dan juga relasi tidak hanya bidang teknik, tapi bidang promosi dan public speaking yang baik. Berikut gambar prototipenya. Salah satu jenis desain. Dan ini adalah video prototipenya. Hasil gambar desain yang sudah dibuat. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 27. Mungkin ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.